Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada Engkau pada malam ini. Kiranya urapan, kuasa, dan penyertaan yang dari Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa melingkupi seluruh ibadah kami pada malam ini. Engkau yang akan memberkati setiap kami yang ada, sehingga kami sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan dan penyertaan-Mu yang luar biasa yang akan menyertai kami. Kami menyerahkan seluruh petugas yang akan memimpin seluruh rangkaian acara ini, Engkau yang akan menolong dan memimpinnya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu.
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke kemuliaan Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya.
Mari kita nyatakan sama-sama, ku kagum, ku hormat. Haleluya. Sekali lagi sepenuh hati kita, haleluya Yesus. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Haleluya. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita beri senyum kanan kiri, katakan selamat Natal dan Tahun Baru. Selamat Natal. Ya. Dia lahir untuk kita, Dialah juru selamat kita, telah lahir. Haleluya. Go. Mari kita serukan namanya, tinggi namamu. Haleluya Yesus. Telah lahir bagi umat manusia, terang dunia, kalahkan dosa. Telah
Mari kita lebih lagi satukan hati kita untuk bersuka di dalam Tuhan. Mari kita bersuka di surga. Haleluya. Senada dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan. Yang mau melompat bagi Tuhan, mari kita melompat bagi Tuhan. Haleluya. Di hadapan kata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan, Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Di tempat ini diselamatkan. Untuk apa? Datanglah, datanglah kerajaan-Mu. Di hadapan kata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Haleluya, musik memuji Tuhan. Mari kita nyatakan sama-sama di hadapan tahta-Mu Tuhan. Di hadapan tahta-Mu Seluruh jiwa menyatu, jadikan pujian senada. senada dengan Haleluya Yesus. kami datang bersatu. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan kata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya, beri kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya percaya kita semua yang ada di sini sudah diberkati Tuhan. Mari kita serukan aku diberkati. Haleluya.
lagi untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan. Sama-sama aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan tinggi namamu dipuji. Haleluya. One, two, three. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Kemuliaan sorak-sorai nyatakan sama-sama tinggi Namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorai dengan segala hati. raja keagungan tinggi tinggi nama
Haleluya. Mari kita beri kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Ya, tiba saatnya kita akan menerima sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Biarlah dia jadi alasan selamat kita hidup. Kau alasan. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Di hidupku pimpin jalanku, mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Di hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Haleluya Yesus. Tiada satu pun hidupku, pimpin jalanku, semua hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cintamu. Di hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang. Saya persilakan teman-teman bangkit berdiri. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita nyatakan sekali lagi dengan sepenuh hati kita. Haleluya Yesus, ini hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. Bapa, jangan
Tuhan, Kau telah memberkati ibadah malam hari ini Tuhan. Kiranya puji-pujian yang kami naikkan dapat menyenangkan hati kami, hati Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, terlebih Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hanya dari Engkau saja Tuhan firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, salam. Salam. Puji Tuhan. Coba tos kanan kiri. Oke. Saya merasa menjadi muda lagi ketika bersama-sama dengan saudara pada malam ini. Dan bersyukur kalau pada malam ini kita boleh mengadakan Natal bersama, perayaan Natal bersama dengan para mahasiswa. Ada yang dari Poltek, Madiun, angkat tangan. 1, 2. Dari Undipma? Oke, puji Tuhan. Dari Unmer? Belum ada. Dari Wima? Wah, pasti ini semuanya dari Wima ini. Mayoritas. Stikip Widya Yuwana? Oke, puji Tuhan. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sudah 2 tahun tidak bisa merayakan Natal secara bersama-sama. Yang biasanya kami mengadakan Natal bersama dengan para mahasiswa 2 tahun yang lalu di iClub Bali di sana. Kemudian panitianya para mahasiswa. Kemudian sudah 2 tahun tidak mengadakan. Kemudian baru kali ini karena pandemi dan akhirnya mungkin 1 bulan yang lalu saya telepon oleh Mas Yoga yang menjadi WL tadi. Pak, LPMI tidak mengadakan Natalan lagi. Oh, tidak ada karena memang kami tidak memprogramkan itu. Pak, bagaimana kalau diadakan? Waduh, ini waktunya sudah mepet. Pak, saya yang bertanggung jawab untuk semuanya. Wah, puji Tuhan. Ada seorang mahasiswa yang seperti itu. Kemudian koordinasi, kemudian terbentuklah panitia, kemudian mempersiapkan, kemudian terlaksanalah pada malam ini. Siapa yang pernah mendengar tentang LPMI? Belum ada ya? Puji Tuhan kalau belum ada. Jadi saya boleh memperkenalkan singkat tentang LPMI. Ada yang mengatakan Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Yang sebenarnya LPMI adalah Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Adalah sebuah organisasi Kristen yang bergerak dalam bidang penginjilan dan pemuritan. Ini adalah LPMI. Jadi kalau saudara mendapati logo yang seperti itu LPMI. Menjangkau para mahasiswa. Fokusnya adalah menjangkau para mahasiswa. Melayani para mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari esok. Betul? Mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari esok. Dan saudara adalah pemimpin-pemimpin yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menduduki jabatan di berbagai instansi pemerintahan ke depan. Ataupun perusahaan, ataupun apapun. Dan itulah saudara. Karena itu LPMI fokusnya kepada para mahasiswa. Karena mengetahui bahwa mahasiswa hari ini adalah pemimpin hari esok. Ada yang masih SMA, SLTA? Oke, saudara juga calon mahasiswa. Amin. Saudara calon mahasiswa tetap semangat dan kita terus akan semangat bersama-sama. Visi misi dari Lembaga Pelayanan Mahasiswa adalah membangun gerakan di mana-mana sehingga tidak setiap orang
terlalu kecil kalau melihat di sana. Membangun gerakan di mana-mana sehingga setiap orang mengenal seseorang pengikut Kristus yang sejati. Itulah visinya. Supaya kegerakan kekristenan, kegerakan pelayanan itu melalui para mahasiswa itu adalah membawa dampak yang sangat luar biasa. Kemudian misinya adalah memenangkan, membina, latih, mengutus murid-murid yang bermultiplikasi, yang hidupnya berpusatkan pada Kristus dan meluncurkan gerakan rohani di mana-mana. Ini adalah sebuah gerakan yang terus kami lakukan. Di dunia, LPMI ada di 190 negara, 98 negara. Jadi bukan hanya di Indonesia saja. Kalau di Indonesia, LPMI ada di 36 kota, termasuk di Madiun ini. Dan saudara sedang tergabung dengan para mahasiswa di seluruh dunia, yang tentunya adalah kegerakan ini akan terus berjalan. Dan harapan saya, harapan kita semua, kita tidak hanya berhenti kepada perayaan Natal pada malam ini, tetapi ada suatu kesinambungan nantinya melalui gerakan bersama-sama. Amin? Amin? Puji Tuhan. Baik, itulah singkat mengenai LPMI, Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Kalau di luar negeri bisa dikenal dengan Campus Crusade for Christ. Ya, jadi kalau nanti ada saudara yang ke luar negeri kemudian ketemu dengan CCC, Campus Crusade for Christ, maka itu adalah LPMI-nya internasional. Kalau di Indonesia menjadi Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Baik, kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada malam ini. Panitia membuat suatu tema, Be Strong with God. Menjadi kuat bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Mari kita membuka di dalam Alkitab kita. Saudara tadi masuk, sudah mendapatkan Alkitab baru. Mungkin saudara kurang up to date kalau menggunakan atau Alkitab yang menggunakan kertas. Pasti HP saudara juga sudah ada Alkitabnya. Tapi mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan baca silih berganti Lukas 1 ayat 26 sampai 39. Yaitu tentang pemberitaan kelahiran Yesus Kristus. Saya ayat yang ke-26, saudara ayat yang ke-27, bergantian kita akan baca silih berganti. Saya akan memulainya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara dan kasih Tuhan, kalau saya bertanya kepada saudara, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah kepada kaum wanita, pada cewek-cewek. Kalau pertanyaannya seperti itu, apa perasaanmu jika tiba-tiba saudara hamil di luar nikah? Pasti tersipu-sipu semuanya. Malu dan lain sebagainya. Aduh bagaimana dan lain sebagainya. Itu adalah perasaan seorang wanita yang mungkin sedang berpacaran atau mungkin yang sedang belum berpacaran, kemudian tiba-tiba saudara mengandung. Pasti perasaannya tidak senang, sedih dan lain sebagainya. Tetapi saya juga akan bertanya kepada yang pria. Pertanyaannya demikian. Apa yang akan kau lakukan jika tiba-tiba pacarmu datang dan mengatakan, Mas, aku hamil. Cowok-cowok apa jawabmu? Perasaan itu sedang dialami oleh dua pribadi yang saat itu mengalami suatu situasi yang seperti itu. Ada dua pribadi yang sedang mengalami degradasi moral, degradasi iman, bahkan mungkin juga dia mengalami degradasi mental, sosial. Karena apa? Karena tiba-tiba dia sedang berpacaran, dia belum melakukan apa-apa, tiba-tiba datang seorang malaikat Tuhan, datang kepada Maria pada waktu itu, kamu akan mengandung. Kemudian malaikat juga datang kepada seorang perjaka yang pada waktu itu sedang gantengnya, kemudian dia sedang meniti suatu karier dan mungkin masih ada cita-cita dan lain sebagainya, kemudian kamu mengatakan pacarmu akan mengandung. Saudara dikasih Tuhan, ada dua pribadi yang sedang mengalami degradasi moral, degradasi iman, mungkin juga degradasi mental. Karena situasi yang demikian, yang pertama adalah Maria. Dalam ayat yang ke-31 dikatakan di sana, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Ini adalah suatu berita yang sangat buruk bagi seorang wanita yang sedang memiliki cita-cita yang tinggi. Mungkin pada waktu itu Maria sedang membuat suatu planning ke depan. Saya nanti akan begini, saya nanti akan begini, akan melakukan ini, akan melakukan ini. Sebelum sampai masuk ke dalam jenjang pernikahan. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Tuhan kepadanya. Kamu akan mengandung. Mungkin kalau zaman sekarang, mudah kalau seandainya aku mengandung, aku akan gugurkan. Mudah itu nanti bisa dilakukan dengan berbagai macam cara supaya tidak akhirnya bisa melahirkan. Tetapi yang dialami oleh Maria pada waktu itu adalah dia mau tidak mau, siap atau dia siap, harus menerima sampai dia melahirkan. Dia harus mengandung selama 9 bulan dan harus berhadapan dengan lingkungannya yang mungkin akan mengejeknya.
Mungkin dengan teman-temannya, bagaimana kamu melakukan itu, bagaimana kamu seperti itu, bagaimana, dan lain sebagainya. Itu yang sedang dialami oleh Maria pada waktu itu. Pribadi ini sangat-sangat mengalami suatu kesedihan yang luar biasa. Tentunya adalah berita yang sangat buruk terjadi di dalam kehidupan Maria pada waktu itu. Maria memberontak. Ayat yang ke-34 mengatakan, bagaimana mungkin hal itu terjadi karena aku belum bersuami. Aku sedang membangun sebuah cita-cita yang tinggi, aku sedang begini, nantinya akan mencapai ini. Tetapi tiba-tiba kamu akan mengandung. Saya percaya seandainya terjadi kepada kita semua yang perempuan, tentu akan mengalami apa? Rasa malu, rasa minder mungkin, rasa menyesal, rasa frustasi, rasa aduh mau melanjutkan kuliah atau tidak ya. Karena saya mengandung, karena saya hamil, di luar nikah, saya belum menikah, tapi saya sudah hamil. Itu yang dialami oleh Maria. Dia mengalami degradasi sosial, degradasi mental, degradasi iman mungkin juga akan mengalami hal yang demikian. Dan itu yang dilakukan, yang dialami oleh Maria. Bagaimana Tuhan? Mungkin dia ya berontak seperti itu. Kok seperti ini? Saya memulai planning yang demikian. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu akan mengandung. Dan itu harus dijalani. Dan tidak bisa ditolak. Harus kamu lakukan. Harus. Itu adalah Maria. Tuhan memberikan kekuatan. Di dalam ayat yang ke-35. Mengatakan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Maria adalah dia memberikan peneguhan, bukan menakut-nakuti. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Artinya apa yang dikandung oleh Maria ini bukan sesuatu yang najis. Bukan sesuatu yang akan membuat dia hina. Bukan sesuatu yang akan membuat dia mengalami suatu kekecewaan. Tetapi ini adalah anak yang kudus. Kemudian Maria menjadi kuat dan berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ketika sedang menghadapi degradasi yang demikian berat bagi seorang wanita, kemudian Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Kemudian Maria mau menerimanya. Akhirnya dia bangkit kembali. Dan bersama dengan Tuhan, rasa takut, rasa malu, masa depan yang curam, yang suram dan lain sebagainya. Tuhan yang atur. Kuncinya adalah dia mau menerima kehadiran Yesus di dalam hidupnya. Saudara, apapun masalah kita, apapun masalah saudara,
ketika saudara meninggalkan Tuhan, itu tidak akan memberikan solusi yang terbaik. Tapi justru saudara akan hancur, saudara akan mengalami suatu degradasi moral yang begitu luar biasa. Tetapi ketika kita, ya Tuhan, aku menerima Engkau. Ya Tuhan, hadir dalam hatiku. Ya Tuhan, biarlah kandungan ini ada dalam hati, dalam rahimku. Karena ini adalah kudus, karena ini adalah suci, karena ini adalah datangnya dari Engkau. Aku menerimanya. Dan Maria memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu yang dialami oleh Maria pada waktu itu. Dia mengalami suatu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan secara manusia, tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Kemudian yang kedua adalah Yusuf. Kalau sudah membaca dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 dan 19, saya akan mengutip ayat yang ke-19 saja mengatakan demikian. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Karena diketahui bahwa Maria sedang mengandung, padahal dia belum menikahinya, padahal belum bersetubuh dengan dia, tetapi justru dalam situasi yang seperti itu, Yusuf mendapati bahwa Maria mengandung. Maka dia memiliki suatu rencana yang ya halus tapi sebenarnya ini adalah licik. Halus tapi sebenarnya ini adalah jahat. Dikatakan, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Seorang pemuda yang kelihatannya gagah, tetapi tidak memiliki keberanian atau mental yang mau menerima keberadaan calon istrinya. Ketika istrinya sedang mengalami situasi yang seperti itu, dia akan meninggalkannya. Ia sedang mengalami pergumulan yang berat juga. Mungkin dia juga akan mengatakan, bagaimana tetanggaku, bagaimana orang tuaku, bagaimana masyarakat di sana. Saudara, pada waktu itu masyarakat di sana kalau ada orang yang sedang hamil di luar nikah, maka itu hukumannya adalah hukuman apa? Rajam. Dilempari batu sampai meninggal. Itu adalah situasinya seperti itu. Maka ketika Maria mengalami situasi yang demikian, dia mengalami beban moral yang sangat-sangat luar biasa. Pasti aku akan dilempari batu sampai mati. Pasti ini dan lain sebagainya. Pikiran yang negatif itu yang terus muncul dalam hidupnya. Demikian juga yang dialami oleh Yusuf. Dia ingin meninggalkannya. Dia juga mengalami pergumulan yang sangat berat. Mungkin seperti yang saya pertanyakan kepada saudara-saudara yang pertama tadi. Kepada kaum pria. Kalau seandainya tiba-tiba pacar saudara datang kepada saudara, kemudian mengatakan, Mas, aku hamil. Maka perasaan saudara pasti apa? Semalaman mungkin tidak akan bisa tidur. Memikirkan bagaimana nih, solusi apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya. Atau mungkin juga akan mengatakan, aku akan tinggalkan saja. Atau kalau saudara melihat, menyaksikan berita di televisi atau di mana-mana, ketika pacarnya hamil, maka apa yang dilakukan? Ada yang dibunuh, ada yang ditinggalkan, ada yang dibuang, dan lain sebagainya. Dia tidak mau bertanggung jawab karena itu perbuatannya. Tapi ini bukan perbuatan Yusuf. Tapi ini datanya dari siapa? Tuhan. Ia berusaha untuk lepas dari persoalan itu. Karena apa? Karena dia memang mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Saya memahami itu apa yang dialami oleh Yusuf. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan. Ayat yang ke-20, 21 dari Matius pasal 1 tadi mengatakan,
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, malaikat mengatakan, terimalah itu. Terimalah itu, karena itu adalah datangnya dari Tuhan. Rawat dia, terima dia, dan terimalah Maria sebagai istrimu. Boleh dikatakan demikian. Tuhan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa kepada Yusuf. Kemudian ayat yang ke-21, 20 dan 21 mengatakan demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia, umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dan yang dilakukan Yusuf adalah dia mau menerima Maria dan Yesus ada di dalam hidupnya. Sama-sama endingnya adalah mau menerima Yesus di dalam hidupnya. Saling menerima satu di yang lain. Kekuatan dari mana? Kekuatannya dari Tuhan. Tanpa kekuatan yang dari Tuhan, maka itu tidak akan mampu. Apapun problem kita, Tuhan adalah yang berkuasa untuk memberikan kekuatan kepada kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan selanjutnya adalah, tolong tidak bisa jalan? Pertanyaan selanjutnya adalah, apa rahasianya mereka bisa menjadi kuat dalam menghadapi situasi yang demikian? Rahasianya pertama adalah mereka sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Mereka sama-sama mendengarkan suara Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat yang 34 mengatakan demikian, ini dari sisi Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mendengarkan suara Tuhan. Kemudian Yusuf sama juga mendengarkan suara Tuhan. Di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan
nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Dia mendengarkan firman Tuhan. Ia mendengarkan suara Tuhan. Bukan mendengarkan nasihat orang. Bukan mendengarkan nasihat tetangga. Bukan mendengarkan nasihat orang tuanya. Bukan mendengarkan nasihat teman-temannya. Mungkin kalau teman-temannya mengatakan, udahlah gugurkan saja. Udahlah tinggalkan saja. Sudahlah tidak usah dilanjutkan. Tetapi mereka berdua ini adalah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi situasi apapun, pertama kali dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan memprioritaskan nasihat orang lain dulu, tetapi dengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf ini. Dia datang kemudian mendengarkan suara Tuhan. Bukan hanya mendengarkannya, tetapi dia yang kedua adalah mentaatinya. Mereka berdua mentaati firman Tuhan. Maria berkata, aku ini hambamu. Jadilah menurut kehendakmu. Yusuf bangun pagi-pagi, kemudian dia mengatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Sama-sama melakukan firman Tuhan. Yang pertama, sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah sama-sama melakukannya. Menjadi pasangan suami istri yang sungguh-sungguh luar biasa. Saudara, ketika saudara mencari pasangan, saudara mencari pacar, carilah yang seperti yang dialami oleh Maria dan Yusuf. Sama-sama apa? Mendengarkan suara Tuhan. Sama-sama apa? Yang kedua, mentaati firman Tuhan. Itu akan membantu. Itu akan membangun rumah tanggamu nantinya akan luar biasa dipakai oleh Tuhan. Jangan cari wah sama-sama ganteng dan cantiknya. Mungkin itu menjadi kriteria saudara yang utama. Tetapi saya menganjurkan adalah sama-sama carilah orang yang mendengarkan suara Tuhan. Dan carilah orang yang sama-sama melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan. Itu akan membawa kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan saudara. Saudara akan kuat untuk melakukan, menerima itu semua. Kemudian yang ketiga, rahasia yang ketiga dia bisa kuat menghadapi situasi yang demikian adalah mereka berdua berani mengambil resiko. Risiko apa yang dialami? Mereka meninggalkan pikiran-pikiran negatif yang selama ini menghantuinya. Apa yang saya katakan yang di depan tadi, masa depannya menjadi suram. Dia akan merasa malu, dia akan merasa dikucilkan, dia akan merasa dihina, dia akan merasa ini dan lain sebagainya oleh lingkungan, oleh tetangga, oleh budaya di situ dan lain sebagainya. Semuanya ditinggalkan. Karena apa? Dia berani untuk mengambil resiko. Karena dia mendengarkan suara Tuhan, karena dia mentaati firman Tuhan, maka dia akan berani juga akan mengambil resiko. Apa yang dihadapinya ke depan. Dia berdua sepakat, berani untuk mengambil resiko. Resikonya bukan main-main. Seorang anak akan dilahirkan di mana? Di kandang.
domba. Lukas 2 ayat 6 mengatakan, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dia berani menanggung resiko, melahirkan seorang anak yang tidak selayaknya. Adakah di sini yang lahirnya di rumah saja? Ada yang lahir di rumah? Pasti tidak ada. Sekarang di mana? Minimal di bidan. Betul? Atau mungkin di rumah sakit. Atau juga mungkin ada orang tuanya yang sudah merencanakan, nanti anak saya akan saya lahirkan di rumah sakit yang nomor 1 di kota ini. Dan saya akan ambil kelas yang VVIP. Wah, mungkin itu adalah kelahiranmu. Tetapi kelahiran Yesus yang dialami bersama dengan Maria dan Yusuf, dia berani mengambil risiko seperti itu. Melahirkan di kandang domba. Bukan karena dia tidak mau membayar atau tidak punya uang untuk membayarnya. Tapi karena situasinya semuanya sudah penuh dan mau tidak mau harus menerima di situ tempat yang ada di dalam kandang domba. Kelahiran Yesus lebih mulia. Kelahiran saudara lebih mulia daripada kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi karena dia adalah Allah yang memang harus melakukan seperti itu untuk mengampuni dosa manusia. Mereka menghadapi pembunuhan oleh Herodes pada waktu itu. Matius pasal 2 ayat 13 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan bermimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangunlah, diambillah anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Dia berani mengambil resiko. Terjadi suatu pembantaian anak di usia di bawah 2 tahun. Semuanya dibunuh oleh Herodes dengan segala pasukannya. Dia mencari anak yang di bawah usia 2 tahun karena perkiraan Yesus itu lahirnya situasi atau umurnya sekitar itu, maka semua anak yang usia seperti itu harus dihabisi. Maria dan Yusuf berani untuk mengambil resiko yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua. Ketika kita mentaati firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, maka saudara akan berani untuk menghadapi risiko apapun yang terjadi. Ketika kuliah saudara mungkin tidak selesai-selesai, mungkin harus menghadapi dosen yang galak, harus menghadapi dosen yang sulit untuk ditemui, harus menghadapi mata pelajaran yang sangat-sangat sulit dan saudara tidak lulus-lulus, mungkin seperti itu. Tetapi ketika saudara mendengarkan suara Tuhan, mentaati firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Sebagai satu kesimpulan, mari kita membaca secara bersama-sama di dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah penyertaan Tuhan, ini adalah janji Tuhan kepada kita semua. Bukan hanya kepada zaman waktu itu, tetapi kepada kita semua.
kepada saudara yang sedang menghadapi masalah apapun. Tuhan tidak akan meninggalkan saudara. Bersama dengan Tuhan kita akan menjadi apa? Kuat. Bersama dengan Tuhan saudara akan mampu untuk menghadapi segala situasi apapun yang terjadi. Mari kita bangkit berdiri. Tim musik akan ke depan. Singer akan nyanyikan satu lagu yang sudah disiapkan. Bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Kita ini adalah milik Tuhan. Dan semuanya adalah milik Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan menyertai kita dalam setiap musim. Musim apapun. Saudara sedang menghadapi situasi apapun. Ditinggalkan oleh orang tua. Ditinggalkan oleh pacar. Mungkin ditinggalkan oleh keluarga yang sedang saudara sayangi. Atau apapun. Tapi Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Janjinya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah getar. Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Kesesakan Kau beri kedamaianmu dalam keraguan temukan wajahmu. Oh haleluya Tuhan Yesus. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Haleluya Tuhan. Ku terkagum amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Haleluya Tuhan. Serahkan semua buat kelahiranku. Ku milik-Mu. Kekuranganku Kau pun tahu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman. Anak-anakmu yang ada di Semini adalah milik-Mu Tuhan. Jangan kau tinggalkan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap persoalan apapun, Engkau mengetahuinya. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku angkat Terima kasih. tanganku dan berseru. Ku milik-Mu. Haleluya.
Bapa di surga, kami menyerahkan ke Tangan-Mu. Kami rindu untuk senantiasa mendengarkan firman-Mu setiap saat, setiap waktu. Dan kami ingin mentaati firman-Mu seberat apapun Tuhan. Karena itulah Engkau yang menghendakinya. Supaya kami semuanya sungguh taat dan setia kepada firman Tuhan. Tuhan, dalam kami menghadapi kehidupan ini banyak resiko yang kami ambil. Tuhan, berikan kekuatan. Engkau yang akan memberikan kemampuan di dalam menghadapi resiko yang kami ambil. Terima kasih Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan menjadi kuat. Bersama dengan Engkau kami akan mampu untuk menghadapi semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu yang sudah berhenti berbicara. Dan biarlah akan tertanam dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan Tuhan yang akan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semuanya pada malam hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Sunarno atas firman dan sambutannya. Dan acara kita selanjutnya dilanjutkan dengan penyalaan lilin secara simbolik oleh Bapak Pembina, Bapak Sunarno, dan juga perwakilan dari mahasiswa Saudari Holisia dipersilahkan untuk naik kembali ke mimbar. Sekali lagi kepada pembina dari LPMI Kota Madiun, Bapak Sunarno, dan perwakilan dari mahasiswa Saudara Holisia Intan, dimohon untuk naik ke panggung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Stars are brightly shining in this the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and error pining till He appears and the soul felt its worth. But to real love, the weary world rejoices for yonder reigns a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voice.
our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord, and we shall ever praise him. His power and glory evermore proclaim. All night divine, all night divine, all night when Christ was born, all night divine. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, lilinnya bisa dimatikan. Dan terima kasih kepada Bapak Sunarno selaku dari pembina LPMI Kota Madiun dan perwakilan dari mahasiswa, yaitu Saudara Holisia Intan. Acara berikutnya adalah persembahan dari vokal group. Bagi teman-teman vokal group, waktu dan tempat dipersilahkan.
Baik, marilah kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada persembahan dari vokal grup kita. Acara selanjutnya adalah penutup, yaitu doa penutup dan doa pemberkatan dari pembina Bapak Sunarno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau oleh karena kasih setiamu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga acara dari awal, pertengahan hingga akhirnya dapat boleh kami lalui dengan baik. Karena pertolonganmu dan karena kasihmu dan karena bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh perangkat yang kami gunakan semuanya dapat bekerja dengan baik. Terima kasih juga untuk seluruh petugas yang telah melayani bersama-sama, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Engkau yang terus akan menyertai perjalanan kami. Dan Engkau yang akan memberkati para mahasiswa yang kuliah. Tuhan berkati sehingga semuanya dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar karena bersama dengan Tuhan. Karena itu kami berdoa, kami menyerahkan ke Tangan-Mu. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita. Dan terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih yang dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunarno atas doa pemberkatan pada malam hari ini. Yakni acara selanjutnya adalah foto bersama. Diharapkan kepada rekan-rekan semuanya untuk berdiri dan kepada seluruh panitia untuk berada